Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Azri, izin melaporkan terkait banjir di daerah Gede Bage. Nah, sekarang saya sudah ada tepatnya di salah satu rumah yang terkena dampak banjir bersama Bapak yang terkena dampak banjir ini. Silakan perkenalan dulu, Pak. Nama saya Pak Ferry. Saya asli dari sini, Gede Bage. Siap. Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah banjir terkena banjir? Ini yang saya rasakan mungkin ya barang-barang ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak, dan itu saya rasa sangat merugikan gitu. Karena di sini dari segi ekonomi pun saya sangat alhamdulillah bisa dikatakan. Cuman ketika sedang terjadi musibah seperti ini, ya mau gimana lagi, saya meminta bantuan aja itu buat pemerintah dan teman-teman. Sebelumnya Bapak tahu nggak sih, Pak, banjir ini disebabkan oleh apa, Pak? Ya salah satunya itu yang di depan, kali yang di depan agak mampet, itu banyak sampah, dan ada beberapa itu juga jalan-jalan yang tergenang dikarenakan salah satunya kali yang di sana itu yang mati itu menurut saya itu tidak tepat gitu. Di sana ada kali yang ditutup dengan alasan katanya digantikan dengan sungai yang di sana yang besar. Saya rasa itu kurang tepat gitu, dan saya mohon kepada pemerintah kota untuk segera memperbaiki dan mengambil kebijakan yang tidak merugikan masyarakat gitu. Siap. Oke, mungkin sekian dulu wawancara dari saya. Izin melaporkan juga di tempat live kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Azri. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan pasca bencana terkait banjir. Nah, penyuluhan ini adalah berkenaan tentang penyebab banjir ataupun cara penanggulangan banjir maupun langkah-langkah yang perlu kita lakukan jika banjir itu sudah terjadi. Banjir adalah suatu kondisi fenomena bencana alam yang memiliki hubungan dengan jumlah kerusakan dari sisi kehidupan dan material. Permasalahan banjir dan genangan di kota yang hampir terjadi setiap musim hujan menjadi permasalahan yang mengganggu masyarakat dan pemerintah kota. Pendidikan kesiapsiagaan bencana banjir, terutama di daerah kota maupun desa, perlu dilakukan secara berulang-ulang dan reguler agar membudaya di masyarakat. Pendidikan dan pemahaman tentang kesiapsiagaan ini adalah serangkaian kegiatan yang harus diketahui untuk mengantisipasi situasi bencana secara cepat dan tepat. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat mengenai bencana banjir dan penanggulangannya, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan kesiapsiagaan dan penanggulangan banjir secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat menyusun suatu manajemen kesiapsiagaan banjir yang baik. Nah, penyuluhan ini dilakukan kepada warga masyarakat setempat mengenai penyebab banjir, cara pencegahan, sekaligus langkah-langkah yang perlu dilakukan jika banjir itu terjadi. Untuk itu, silakan simak video berikut ini agar kalian paham dan mengerti akan bahayanya banjir, sehingga kita dapat mencegah banjir itu terjadi. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air,
dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya.